Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jadi di video kali ini kita bakal jelasin tentang modul 1 praktikum sistem digital lanjut. Cakupan bahasanya berupa multiplexer dan ekspansi Shannon. Mungkin sebelum kita lanjut ke videonya, kita kenalan terlebih dahulu. Sebelumnya kenalin aku Rehan Putra Perdana NIM 211201119130047. Mungkin bisa dilanjut. Oke, halo semuanya. Kenalin, nama aku Hajime Yuda Iqbal Pranata dengan NIM 211200119120017. Silakan dilanjutkan. Nah, kenalin, aku Mustafa Syah Mulyawan dengan NIM 211200119130073. Boleh lanjut. Nama saya Muhammad Ishak Matangguan, NIM 211201119130053. Perkenalkan, nama saya Eva Humaira dengan NIM 211200119140141. Oke, terima kasih teman-teman semua. Mungkin langsung lanjut aja ke modulnya. Untuk bahasan yang pertama yaitu penjelasan tentang multiplexer. Monggo Mas Hajimi. Oke, baik. Akan saya jelaskan mengenai multiplexer ya, teman-teman. Jadi, multiplexer ini merupakan sebuah perangkat yang dapat mengubah n input atau banyaknya input ya menjadi satu output. Jadi dari banyak input akan diubah menjadi satu output. Nah, cara kerjanya sendiri itu dengan memilih salah satu inputan dari beberapa sinyal input ya, kan tadi n input, beberapa sinyal input, maupun itu input yang bersifat analog maupun digital untuk diteruskan ke jalur output. Nah, di dalam perangkat multiplexer ini terdapat terminal nih yang namanya select input. Select input ini memiliki tugas untuk memutuskan terminal input mana yang akan dipilih untuk dikirimkan ke dalam satu jalur outputnya, kayak gitu teman-teman. Nah, untuk multiplexer sendiri, untuk jumlah n-nya biasanya ada beberapa nih teman-teman. Yang pertama untuk yang satu line ini memiliki 2 input, kalau 2 line 4 input, terus 3 line 8 input, dan juga 4 line itu 16 input, berarti 2 pangkat n untuk menghitung jumlah inputannya teman-teman. Nah, mungkin untuk penjelasan dari saya mengenai multiplexer itu aja. Bisa dilanjutkan ke pembahasan selanjutnya. Oke, untuk penjelasan selanjutnya yaitu ekspansi Shannon. Nah, jadi ekspansi Shannon merupakan sebuah metode, salah satu cara untuk menyederhanakan atau merubah posisi gerbang logika sesuai yang kita inginkan. Nah, sebagai salah satu contoh, di sini terdapat fungsi boolean. Nah, dapat dilihat bahwa f saat W1 sama dengan 0 seperti ini, kemudian f saat W1 sama dengan 1 adalah seperti ini. Gitu. Oke, selanjutnya. Oke, lanjut ke hasil percobaan dan analisis multiplexer secara prosedural. Lanjut ke hasil percobaan dan analisis yang pertama, yaitu multiplexer secara prosedural. Jadi di sini dapat dilihat ada gambar skema RTL rangkaian multiplexer secara prosedural. Jadi di sini terdapat top modul yang dibuat dengan nama MUX4 _approach_top, yang di dalamnya itu terdapat modul lagi bernama MUX4 _approach_ kelompok 7. Nah, di rangkaian ini terdapat 5 input, yaitu BTN East, BTN South, BTN West, dan BTN North dan SW, dan sebuah LED sebagai outputnya. Jadi top modul ini berfungsi sebagai modul interface yang akan dipanggil melalui modul test bench dan akan memanggil modul MUX4 approach kelompok 7.
kelima input ini akan menjadi input modul MUX 4 Proc kelompok 7 sebagai WIN. Variabel SW akan dijadikan sebagai sel ketika memanggil modul. Dan terdapat juga variabel output yaitu sel start dan fout ketika memanggil modul MUX 4 Proc kelompok 7. Nah, terdapat juga modul MUX Proc TB yang digunakan untuk melakukan test bench. Nah, test bench ini dilakukan untuk melihat keluaran yang dihasilkan dari top modul yang tadi dengan memasukkan berbagai input. Nah, di sini ada tampilan hasil berupa sinyal keluaran pada percobaan multiplexer 4 masukan secara prosedural. Terdapat 8 buah sinyal, bisa dilihat di situ. 4 sinyal pertama adalah SW0 dengan nilai 0 dan 4, dan 4 sinyal terakhir untuk SW0 dengan nilai 1. Ketika kedua selektor bernilai 0, maka selektor akan menggunakan masukan pada WIN 1 dari 4 masukan sehingga hasil pada LED bernilai 1. Nah, ketika WIN 1 bernilai 0, maka hasil akan menjadi 0. Jika kedua selektor bernilai 0 dan 1, maka selektor akan menggunakan masukan pada WIN 2 bernilai 0, maka hasil akan menjadi 0. Dan ketika WIN 2 bernilai 1, maka hasil menjadi 1. Nah, di sini dapat dilihat tabel hasil multiplexer prosedural dari berbagai macam masukan. Sekian, mungkin bisa dilanjutkan. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hasil dan analisis percobaan multiplexer secara struktural. Pertama, di atas ini ada gambar sinyal keluaran dari pembuatan multiplexer secara struktural. Kemudian di bawahnya ada, ini merupakan skema rangkaian multiplexer yang dibuat dengan cara struktural. Di bagian terluar dari modul ini terdapat MUX 4 struct top, di mana pada modul ini terdapat variabel masukan yaitu BTN North, BTN East, BTN South, sama BTN West, dan deklarasi 4 input pada SW dengan 8 LED sebagai output. Kemudian di dalamnya terdapat pula MUX 4 stroke kelompok 07 WIN sebagai input dengan variabel yang sudah dideklarasikan, serta ada juga selektor yang sudah dideklarasikan dengan SW. Hal yang membedakan antara penggunaan dengan struktural dan prosedural adalah dengan menggunakan struktural ini digunakan gerbang logika dasar OR dan AND. Kemudian ada juga modul MUX struct TB yang digunakan untuk melakukan test bench. Test bench ini dilakukan untuk melihat keluaran yang dihasilkan dari top modul MUX 4 struct top. Kemudian di bawahnya ada tabel hasil multiplexer struktural. Tabel ini untuk menunjukkan keluaran multiplexer sesuai dengan bit pertama dari LED. Kurang lebih sekian dari saya. Ya, jadi kita akan mulai langkah-langkah untuk percobaan modul 1 ini. Pertama, kita membuat new project. Lalu untuk nama projectnya kita coba buat Google 7 saja. Lalu diklik next. Lalu untuk spesifikasi dari board yang akan dibuat itu, yang pertama harus dilihatnya adalah ini Spartan 3E, lalu device-nya ini XC3S500E, lalu package-nya FG320, speed-nya -4, dan yang lain dibiarkan default. Lalu bisa dicek di sini. Kalau sudah, diklik finish. Setelah tampilan seperti ini, kita akan membuat project atau source baru di sini, di new source, lalu memilih Verilog module, namakan pertama ini MUX 4, membuat multiplexer yang prosedural.
diklik next. Setelah ini kita kopas saja, nggak malas ketik, kopas, lalu mengganti nama modulnya. Setelah itu di save. Setelah membuat source MUX 4 ini, kita membuat project project topnya dengan klik source baru juga, lalu diklik aja MUX 4 project top, lalu diklik next. Setelah itu ini langkahnya mirip, kita kopas-kopas saja. Dikopas, nanti dari source MUX 4 _project top ini nanti di bawahnya adalah yang modul yang sebelumnya telah kita buat, yaitu MUX 4 _project kelompok 7 yang barusan tadi. Jadi ini jadi parentnya gitu, yang MUX 4 yang top ini. Lalu setelah itu kita membuat yang struktural langkahnya hampir mirip. Jadi membuat project baru atau membuat source baru namanya MUX 4 kelompok 07, di next terus, lalu ini kita copy, setelah itu kita membuat new source baru untuk membuat parent dari modul yang struktural. Score top, di next, lalu ini dikopas. Buat yang di dalam modul yang MUX 4 _project kelompok 07 ini terdapat, bisa dilihat dari codingnya ini, kalau ini input 3.20 ini berarti ada kayak 4 inputan, lalu ini ada dua input juga sebagai input selector, lalu outputnya ini adalah 2 yaitu yang dinamakan cell _start dan juga output vout juga. Ya ini gitu. Lalu untuk yang di MUX 4 yang di parentnya itu terdapat 4 input yang sebelumnya tadi ini input 3.20 ini. Tapi di sini dinamakan sebagai input dari button. Jadi ada kayak 4 button gitu. Yang pertama button north, button east, south, west. Lalu untuk yang selektornya itu ada 4 ini. 3.20 ini 4 switch. Ya yang ini. Ya untuk ke bawahnya ininya kayak deklarasi dari input ini sih. Lalu selektor dari switch ke ini juga kayak deklarasi biar nanti bisa keluar. Lalu assign LED ini sebagai output. Jadi nanti output yang dia keluarkan nanti ada 8 LED. Terus untuk yang struktural kurang lebih sama sih. Nah, oke, lanjut deh. Setelah itu kita buat source baru yang namanya dengan source type-nya itu implementation constraint file maksudnya. Ini buat kayak apa sih? Kayak input yang nanti masuk apa aja, angka-angkanya berapa. Dinamakan rangkaian kombinasional, lalu di next. Di rangkaian kombinasional ini nanti kita masukkan kayak input yang akan dimasukkan tuh nanti nilainya apa saja. Sudah di save. Setelah itu dari sini kita bisa membuat test bench biar kita bisa lihat di waveformnya gitu. Lalu kita buat test bench baru. Di next, ini disamakan ke yang diasosiasikan karena ini kita buat yang prosedural dulu, makanya diarahin ke prosedural.
yes, finish. Nah, ini sudah keluar. Lalu kita mengganti yang dari initial begin sampai end. Initial begin sampai end. Ini dari input test apa yang diganti di test bench ini terlihat kalau misal ini nanti yang pada detek pertama itu nanti input yang dimasukkan tuh 0001, lalu kedua tuh 0010, nanti biar terlihat di waveformnya gitu. Kalau misal ini bisa langsung di sih. Kalau misal ini mau dilihat dari behavioral apa, ini bisa dilihat kalau waktu yang pertama ini nilainya ini 0001 di input yang ini. Nah, ini 0001 karena ini yang pertama kali ini time pertamanya itu 001, terus time kedua itu kan 0010. Ya ini urut sih buat transference ya. Lalu kita coba buat yang struktural. Kita buat resource baru di Verilog test vector. Lalu diarahkan ke box 4 struktural karena diasosiasikannya dengan ini. Finish. Lalu kita kokas. Ini kurang lebih mirip sama yang atas, cuman kayak sebagai input waktu waveformnya aja. Lalu setelah itu kita bisa lihat di waveform dari struktural yang box 4 ini. Ya, ini kurang lebih hampir sama kayak yang sebelumnya, tapi kalau yang dari prosedural itu ininya naik, tapi kalau yang di struktural ininya turun. Ya, ini bisa dilihat kalau misal inputnya itu 1000 dengan switchnya tidak nyala itu nanti LED 7 itu akan nyala. Ini output yang dari rangkaian ini outputnya bisa dilihat dari LED 7. Jadi ini ada dua keadaan di mana LED 7-nya nyala itu waktu inputnya 1000 dengan switchnya nggak ada yang nyala, sama waktu button yang dimasukkan itu yang button short dinyalakan lalu switchnya itu 0001. Karena lebih gitu sih. Terus kita coba lihat rangkaian sematiknya. Cara lihat rangkaian sematiknya itu, jadi yang berarti kalau misal mau lihat yang struktural dulu itu nanti kita set as stop module dulu, kalau nggak gitu soalnya nggak mau. Lalu setelah itu kita klik yang sintesis XST ini, lalu buka RTL sematiknya. Oke. Nah, nanti kita bisa lihat sematik dari yang struktural ini. Kalau yang dari struktural ini kelihatan kalau multiplexernya itu pakai gerbang logika. Ini N, ini ada NOT-nya juga, atau ini NOR. Kalau yang di prosedural itu rangkaian sematiknya itu akan berbeda. Bisa dilihat kalau yang di prosedural itu bentuknya itu pakai multiplexer. Ini pakai multiplexer. Kalau yang tadi yang struktural itu kan pakai gerbang logika. Kalau ini multiplexer asli. Nah, mungkin itu aja sih kalau dari langkah kerja. Terima kasih buat Mas Kris atas penjelasannya. Jadi banyak banget yang bisa kita dapetin dari modul 1. Salah satunya kita mengerti bahwa multiplexer merupakan sebuah rangkaian yang berfungsi untuk menerima banyak atau lebih dari satu input. Kemudian input akan dipilih dan diteruskan menjadi output. Selain itu, Sealing ISA digunakan untuk melakukan perancangan dan menjalankan simulasi pada rangkaian digital
seperti yang tadi dilakukan oleh Mas Kris. Kemudian ekspansi Shannon digunakan untuk menyederhanakan atau mengubah komposisi gerbang logika sesuai yang diinginkan. Mungkin itu aja buat video kali ini mengenai modul 1 multiplexer dan ekspansi Shannon. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, subscribe.